Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita mau membicarakan tentang alprazolam. Nah, alprazolam ini adalah obat yang banyak dikenal oleh para teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan orang yang nggak bisa tidur sekalipun. Mereknya itu banyak, ada Xanax, Alganax, Frixitas, Camlet, Atarax, ya. Itu yang saya tahu, ya. Gipras juga, ya. Frixitas, ya, banyak sekali ya mereknya. Nah, hari ini saya ingin kembali mengupdate tentang alprazolam. Sebab banyak orang yang mungkin salah paham dengan obat ini. Dan saya akan coba detail, mudah-mudahan teman-teman punya waktu cukup untuk mendengarkan video ini sampai habis. Supaya mendapatkan intinya. Boleh di-share nanti ke teman-teman yang lain. Juga bisa membantu diri kita sendiri yang saat ini sedang menjalani pengobatan dengan dokter jiwa. Nah, kalau dari apa yang sering saya dapatkan di dalam praktek saya selama lebih dari 16 tahun ini, dan juga berpengalaman dalam 20 tahun menangani kasus-kasus sejak masa pendidikan spesialis, saya melihat bahwa alprazolam ini termasuk salah satu obat yang paling sering diresepkan. Bukan saja oleh dokter spesialis penyakit kejiwaan atau bisa dikenal dengan istilahnya psikiater, tetapi juga oleh dokter-dokter spesialis lain atau bahkan dokter umum. Bahkan kalau kita mau jujur melihat, sebenarnya di Amerika Serikat, penggunaan alprazolam ini adalah lebih banyak digunakan oleh dokter umum. Bahkan dikenal ya di dalam berbagai film, mungkin kita suka lihat, banyak orang mengatakan, pakailah Xanax atau alprazolam ini untuk mengurangi stres, seperti itu. Jadi seperti udah common sense, seperti demikian yang dialami oleh orang-orang di Amerika, pakai obat ini sebagai salah satu penghilang stres. Nah, kalau kita mau telusuri, maka alprazolam ini termasuk golongan obat benzodiazepin. Jadi kalau teman-teman bingung, alprazolam ini masuk golongan apa? Dia golongan benzodiazepin. Diindikasikan untuk mengatasi gangguan panik, terutama pada kondisi serangan panik. Ya, oke ya. Ingat ya, jadi diindikasikannya untuk apa? Panik, serangan panik, gangguan panik ya. Kita harus perhatikan dulu. Karena nantinya akan kita bahas mengapa kok jadi bisa berubah gitu ya indikasinya ke yang lainnya juga. Menariknya, golongan ini, ya benzodiazepin ini, memang di dalam undang-undang di Indonesia masuk ke dalam golongan obat psikotropika, golongan 4. Jadi boleh diresepkan atas indikasi dan oleh dokter ahli. Jadi tidak bisa beli sendiri. Ya, menariknya memang sebelum tahun 2000-an, obat ini kadang bisa diberi bebas. Ya, pernah ada beberapa dokter yang melaporkan kepada saya, begitu juga pasien yang mengatakan dulu sebelum tahun 2000 itu dok, bebas dok. Ya, bisa beli gampang gitu ya, tanpa resep, bahkan di toko obat, itu bisa. Tapi sejak tahun 2000-an, ya apalagi sejak saat saya lulus itu udah nggak boleh. Bahkan saya pernah mendapatkan beberapa pasien yang mengatakan bahwa mereka membeli dalam tanda kutip di apotek online, dan kemudian ditangkap oleh polisi ya, bersama dengan barang buktinya itu, karena dia membeli tanpa resep. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang mengobati diri sendiri. Seringkali saya dapatkan banyak dari teman-teman pasien juga cerita mereka mendapatkannya dari temen lah, dari sana, dari sini gitu ya. Nggak pakai resep, Anda bisa terjerat psikotropika golongan 4, hukum undang-undang di Indonesia. Ya, hati-hati ya, jadi perlu dipahami. Nah, kalau kita kembali lagi ke indikasi, mengapa indikasi yang tadinya sebenarnya buat mengatasi gejala-gejala panik, gangguan panik, serangan panik, tapi kok bisa dipakai oleh banyak orang untuk mengatasi cemas dan sulit tidur. Bukan cemas yang panik, tapi cemas secara keseluruhan. Dulu orang ada beberapa keturunan Chinese, Tionghoa bilangnya shenyo gitu ya, dia jadi shenyo gitu. Serangan cemasnya nggak ada, tapi rasanya tuh berasa nggak enak terus, rasanya kekhawatiran, nggak enak hatinya gitu. Nah, ini bisa membantu ya, banyak orang mengatakan udah dulu dikasih aja sama Xanax atau alprazolam, Gipras, Alganax, Frixitas itu dikasih dia enakan.
Sebagian besar lagi bahkan mengatakan ini adalah obat tidur. Nah, menarik nih. Kenapa? Karena ternyata memang kalau kita bicara tentang obat tidur, banyak pasien yang mengalami gangguan tidur, apalagi usianya masih di bawah 60 tahun, itu sebenarnya adalah pasien yang mengalami gangguan cemas. Nah, ketika orang cemas, dikasih obat cemas, membaik, jadinya lebih nyaman tentunya. Ini juga yang menyebabkan banyak kasus di dulu ya, di mana beberapa pasien datang berobat ke dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter umum, dan mereka diresepkan sebagai obat tidur. Dan karena enak, kemudian juga mungkin kehidupannya juga berat, dasarnya nggak diobatin ya, hanya obatin gejalanya saja, nggak bisa tidur, akhirnya tergantung. Saya sering melihat tuh ya, pasien berpindah-pindah dokter. Ke dokter A minta 10, ke dokter B minta 10, ke dokter C minta 20. Terkadang bahkan datang hanya minta obat saja, udah nggak ada yang lain. Nah, penggunaan alprazolam ini semakin dikenal luas ketika terjadinya kondisi yang berkaitan dengan endemik dari kecanduan opiat. Dan dalam hal ini adalah heroin. Ya. Kita tahulah tahun 90-an itu lagi ramai-ramainya. Banyak orang korban narkoba, terutama golongan heroin yang dikenal dengan istilah putau, ya, itu kemudian menjadikan banyak orang terjebak, masuk rehab bolak-balik, nggak bisa lepas dari putau, dan akhirnya banyak yang menyalahgunakan obat ini, ya, alprazolam ini, dengan berbagai macam mereknya itu tadi. Digunakan untuk apa? Untuk menutupi sugestinya. Untuk menciptakan perasaan nyaman. Sayangnya, digunakannya bukan dosis terapi. Kalau dosis terapi kan mungkin cuma sekitaran 0,5 sampai 2 mg. Tapi ini digunakannya tuh satu papan. Ya, bisa sampai 10 mg sekali tenggak. Untuk menciptakan sensasi yang mirip dengan si putau tadi. Maka daripada itu, kemudian terjadilah ya penggunaan yang luar biasa. Dan banyak diantaranya mereka juga yang akhirnya susah lepas. Fenomena ini banyak ditemukan di teman-teman dokter jiwa yang menangani pasien-pasien khususnya adiksi atau yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ya, di rehab-rehab udah pasti teman-teman yang menonton ini dan pernah punya teman saudara itu pasti mereka kenal tuh ada obat ini untuk kadang-kadang menggantikan sedikit banyak sugesti yang ada yang timbul akibat lepas dari putau atau heroin tadi. Namun sayangnya kembali kita itu sering menyalahgunakan obat. Apalagi kalau obatnya bisa dibeli bebas. Kalau kita perhatikan, dokter-dokter jiwa seperti saya, ketika memberikan alprazolam, apalagi yang lulusnya itu sekitaran 20 tahun ke bawah ya, kayak saya gini, biasanya kita tuh jarang menggunakan obat itu utuh. Kecuali pada kasus-kasus ketergantungan yang sebelumnya mereka sudah pernah berobat dan menggunakan obat itu dalam jumlah yang cukup banyak ya dari dosis terapinya karena sudah ketergantungan. Dan ini sedangkan yang kita sering temukan adalah kasus-kasus gangguan cemas yang baru. Yang sebenarnya dengan pendekatan sekarang dari berbagai macam penelitian, obat ini sebenarnya sudah jarang dipakai lagi. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Eropa, Amerika, ya, negara-negara seperti Australia gitu, itu mereka udah jarang sekali pakai alprazolam ini untuk mengatasi gangguan cemas. Tapi yang digunakan adalah golongan SSRI atau Serotonin Selective Reuptake Inhibitor atau Selective Norepinephrine Serotonin Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Jadi SNRI dan SSRI yang digunakan. Namun ya tentunya perlu waktu untuk mencapai suatu efektivitas. Kadang-kadang nih pasiennya udah males duluan nggak mau pakai. Dan penggunaan alprazolam sebenarnya tidak salah. Karena di awal-awal keadaan kita itu kadang-kadang terlalu sering panik muncul. Dan alprazolam ini salah satu yang cepat membantu proses paniknya menjadi berkurang. Maka daripada itu di dalam praktek saya sering menggunakan alprazolam itu dicampur biasanya. Ya, dengan racikan lain. Supaya apa? Supaya nggak terlalu dependent dengan satu obat itu. Ya, di Indonesia masih memungkinkan untuk meracik obat. Teman-teman dokter jiwa senior juga masih sering. Ya, karena apa? Karena kita nggak mau mereka ini ketergantungan dengan satu obat saja. Ada sebagian yang sudah menghindari. Saya dulu termasuk yang sangat jarang menggunakan alprazolam. Belakangan saja karena kasus yang
datangkan pasien ya dari kondisi saya itu, jadi banyak sekali pasien-pasien datang itu adalah pasien gangguan cemas. Ya, saya makanya lebih fokus di bidang ini, memberikan pendalaman di bidang ini ya. Dan memang kalau kita lihat kategori pengobatannya agak sedikit bergeser gitu ya. Kalau dulu dengan menggunakan anti cemas sebagai utamanya, Xanax atau Alprazolam salah satunya itu, sekarang ya kita menggunakan serotonin. Tapi sayangnya ya pakai serotonin tuh nggak langsung berefek. Dan pasien sudah terlanjur punya masalah dengan kondisi cemas ini sudah lama dan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Maka daripada itu, penggunaan yang bijak tentunya sangat diperlukan. Kita tidak berlebihan, ingat harus dengan resep dokter, harus dengan konsultasi dan pengawasan dokter jiwa dalam hal ini. Kalau Anda mengalami gangguan kecemasan, jangan menggunakan ini untuk membantu tidur ya. Bagi yang first timer ya. Jadi kalau yang udah terlanjur tergantung ya sudah, itu mau nggak mau dah. Ya mau nggak mau itu tetap harus kontrol ke dokter. Ya jalani saja dulu pengobatannya. Targetnya bukan lepas, tapi terkadang hanya menurunkan dosis dan mencegah keberulangan dosis besarnya. Jadi itu yang paling utama. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu. Buat yang belum pernah makan, jangan coba-coba makan. Ya, jangan coba-coba makan. Karena kalau Anda coba-coba makan untuk membantu tidur, bukan untuk membantu gangguan cemas atau indikasi dokter terkait dengan kondisi Anda yang saat ini terjadi, maka kalau coba-coba dikasih teman, bekas tante, bekas om, bekas oma, opanya, atau orang tuanya yang pernah juga menggunakan Alprazolam, jangan coba-coba untuk gangguan tidur. Nggak boleh ya langsung menggunakan Alprazolam untuk gangguan tidur. Pakailah dulu yang non-benzo, banyak ya. Ada beberapa yang dijual bebas ya. Ada yang menggunakan antihistamin dulu, ya obat alergi untuk membantu tidur. Ada suplementasi melatonin untuk orang-orang yang usianya udah di atas 50-an, yang muda percuma. Magnesium juga ya, suplementasi bisa ngebantu ya. Mungkin juga ada sebagian menggunakan teknik akupunktur, itu bisa membantu. Meditasi, relaksasi, belajar untuk mengatasi itu juga bisa membantu. Jangan langsung pakai obat Alprazolam ya. Biasa kita akan gunakan golongan non-benzo untuk membantu orang gangguan tidur, termasuk juga antidepresan yang bikin ngantuk. Ada beberapa antidepresan yang lebih aman yang bisa digunakan untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan membantu diri kita dengan cara yang salah. Karena kalau Anda membantu diri Anda dengan cara yang salah, hasilnya nanti kurang baik. Ya, kalau kita mau bicara tentang Alprazolam, sangat luar biasa banyaknya. Anda bisa komen di bawah, nanti saya akan buatkan video jawabannya terkait dengan penggunaan Alprazolam. Komentarnya singkat aja, kalau mau menggambarkan tentang sesuatu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.